Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimana saja berada, terima kasih telah mengunjungi channel kami. Untuk kamu yang belum subscribe, silakan tekan tombolnya dan nyalakan notifikasinya, karena selalu ada video terbaru yang menghibur dan menginspirasi setiap harinya. Semoga kali ini engkau selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Dalam serial kisah Abu Nawas kali ini, aku ingin bercerita tentang Abu Nawas yang menjadi raja, tapi sahabatnya yang kaya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Kisah kerajaan di negeri seberang terkenal akan keamanan, keadilan, dan kemakmurannya, karena dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Sang raja belum pernah digantikan oleh siapapun sejak menjabat dari masa mudanya. Dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan adil. Suatu hari, raja merasa jenuh akan posisinya. Dia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Tapi uniknya, dia tidak menyerahkan posisi raja kepada anak kandungnya, tapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Kemudian disebarlah pengumuman ke seluruh negeri, siapapun boleh menjadi raja, dari rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Mereka harus menjalani dua syarat. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama 1 tahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara. Syarat pertama tentu bukanlah masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Namun syarat yang kedua membuat orang-orang berpikir 2 kali, karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara. Di dalamnya pasti penuh binatang buas. Karena faktor itulah, sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi raja. Berbulan-bulan lamanya, pada akhirnya datanglah seorang pemuda yang berani dan sanggup menjadi raja. Dia menerima 2 syarat tersebut. Pemuda itu adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja. Karena selama ini ia hidup pas-pasan. Setelah dia menjadi raja, mulai saat itu juga mendapat pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minum yang enak, serta fasilitas mewah lainnya. Ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. Di 3 bulan pertama, dia mulai gelisah karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tidak tenang, makan tidak enak, dan tidur tidak nyenyak. 3 bulan ketiga, dia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, pemuda itu makin stres berat, karena hidupnya tinggal beberapa bulan, dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan. Ketika masa jabatannya menjadi raja sudah berakhir, dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Karena adanya peristiwa tersebut, membuat orang-orang semakin enggan melamar menjadi raja. Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar. Maka diangkatlah pemuda kedua ini menjadi raja. 3 bulan pertama menjadi raja, dia puas-puaskan berpesta, karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. 3 bulan kedua, dia habiskan dengan berfoya-foya dan juga pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya semakin meriah dan tidak terkontrol. Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun. Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati. Setelah itu semua selesai, dibuanglah dia ke hutan belantara, dan sama seperti pemuda pertama,
Dia mati mengenaskan diterkam singa. Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi raja. Mereka masih penasaran, apakah masih ada orang yang mau melamar menjadi raja. Suatu hari Abu Nawas mampir ke negeri tersebut untuk menemui Hamid, sahabat lamanya. Sesampainya di negeri itu, Abu Nawas disambut temannya. Mereka berdua saling melepas rindu satu sama lain. Abu Nawas merasa sangat iba dengan kondisi sahabatnya itu, yang kini hidup dalam kemiskinan. Tinggal di gubuk kecil, juga hanya seorang diri. Di mana istrimu, Hamid? Abu Nawas, semenjak aku jatuh miskin, dia pergi meninggalkanku. Sudahlah Hamid, yang penting kamu jangan tinggalkan sholat, dan jangan lupa berdoa kepada Allah, agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu. Alhamdulillah Abu Nawas, aku tidak pernah tinggalkan sholat, bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah. Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Kenapa hanya air putih saja? Maaf sahabatku, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak. Mendengar hal itu, membuat hati Abu Nawas semakin sedih. Kenapa engkau tidak mencari kerja saja? Upahnya bisa engkau gunakan untuk membeli makanan. Abu Nawas, setiap hari aku keluar untuk mencari pekerjaan, tetapi belum juga dapat. Mungkin belum rezekiku. Jika mau sedikit nekat, sebenarnya aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara. Maksudmu bagaimana, Hamid? Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. Kamu ingin hidup kaya raya? Aku akan mewujudkannya. Sekarang juga, antarkan aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja. Abu Nawas, apa kamu sudah gila? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri. Sudahlah, kamu tenang saja. Turuti perkataanku. Setelah berdialog cukup lama, akhirnya diantarlah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. Ada perlu apa kalian datang kemari? Maaf Tuan Raja, nama hamba Abu Nawas dari negeri seberang. Hamba ingin mendaftar menjadi raja, itu pun jika Tuan Raja mengizinkan. Tentu saja boleh, siapapun dipersilahkan menjadi raja di negeriku. Tapi ada dua syarat yang harus dijalani. Hamba sudah mendengarnya, dan hamba siap paduka yang mulia. Tapi hamba minta satu permintaan. Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba. Tidak masalah, silakan saja Abu Nawas. Tapi saat menjadi raja selama 1 tahun, kamu berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan, beserta para menteri. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga ikut dibuang ke hutan belantara. Kabar tentang ada seseorang yang melamar menjadi raja membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja dan diberi segala kemewahan serta kemudahan fasilitas layaknya seorang raja. Berbeda dengan dua pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan juga berfoya-foya. Tapi, ia membuat beberapa rencana dan tindakan selama menjadi raja. Sebagai raja, Abu Nawas tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Pada 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain. 3 bulan berlalu, hutan belantara yang akan menjadi tempat di mana dia dan sahabatnya akan dibuang, kini menjadi tanah kosong yang siap dihuni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya.
Dengan uang kerajaan yang berada di dalam komandonya, Abu Nawas bisa membangun apa saja termasuk membangun istana. Dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja dibangun. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan. Banyak warga, bahkan ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana, Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Setelah habis masa jabatan Abu Nawas sebagai raja, sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana baru itu. "Ini semua untukmu, Hamid. Kau sekarang sudah menjadi orang kaya. Tapi jangan lupa bersedekah dan beriman kepada Allah." Sahabatnya itu terkejut. Dia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan banyak terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai selesai. Untuk sahabat yang belum subscribe, silakan tekan tombolnya dan nyalakan notifikasinya. Semoga menjadi amal jariah di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.